Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min dzakarin wa untha. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Indonesia merupakan negara multikultural yang memiliki 17.508 pulau yang dihuni lebih dari 360 etnis dengan 719 bahasa serta 6 agama yang diakui di Indonesia. Di satu sisi hadirin, keberagaman ini pula yang menjadikan Indonesia sebagai negeri yang unik dan menarik di mata dunia. Namun di sisi lain, jika keberagaman ini kalau tidak dijaga dan dikelola dengan baik dan benar, dapat menjadi sumber potensi konflik, baik konflik antar etnis, suku maupun agama. Akhir-akhir ini kita sesama umat Islam dibenturkan dengan masalah ru'yah, sehingga muncullah kalimat bid'ah yang membuat goresan di dalam dada, pikiran menjadi resah, karena kalau sudah bid'ah tempatnya di neraka. Na'udzubillah. Kita umat Islam di Indonesia sebagai penduduk mayoritas di negeri ini, kitalah yang harus mengerti dan memahami konsep-konsep keberagaman menurut Al-Quran, agar nantinya kita dapat menjadi garda terdepan, sehingga kita dapat menjadikan keberagaman sebagai pemersatu bangsa. Dari sudut pandang ini, tertariklah hati kami bertiga untuk menyampaikan sumbangsih pemikiran dalam bentuk sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul Merawat Persaudaraan di Tengah Masyarakat Multikultural. Sebagai landasan awal, mari sama-sama kita mendengarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami berikut ini. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
manusia. Sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Adapun asbabun nuzul ayat tersebut sebagaimana yang diterangkan oleh Profesor Wahba Az-Zuhaili, seorang intelektual muslim abad 21 yang menguasai berbagai bidang ilmu dan berkebangsaan Suriah, di dalam salah satu karyanya yang bernama Tafsirul Munir jilid 13 halaman 581 menjelaskan bahwa ayat ini terkait dengan dua buah riwayat yang terjadi pada masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu riwayat yang bersumber dari Ibnu Abi Hatim dari Abi Mulaika bahwa pada hari Fathul Mekah, Bilal bin Rabah naik ke atas Ka'bah lalu mengumandangkan azan. Sebagian para sahabat memprotes seraya berkata, "Kenapa budak hitam ini mengumandangkan azan di dalam Ka'bah?" Lalu turunlah ayat ini. Kemudian Rasulullah memanggil para sahabat dan memperingati dengan tegas untuk tidak sekali-kali berbangga dengan keturunan mereka dan merendahkan orang-orang lain. Profesor Dr. Syekh Kutub dalam tafsirnya Fi Jilalil Quran jilid 10 halaman 401 sampai 402 yang menjelaskan bahwa kata lita'arafu yang terkandung pada ayat tersebut memiliki arti kehormatan, menuntut manusia untuk hidup saling kenal mengenal, bukan malah menimbulkan perpecahan, perselisihan, gontok-gontokan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fama ta'arafa minha tarafa, wa ma tanagara minha talafa." Saling berkenalan niscaya bersatu hatinya, saling perpecahan niscaya timbul perselisihan. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin, masih membekaskah di benak kita pesantren Al-Zaitun dengan kontroversinya? Masih menjadi catatan kelam bagi kita konflik antar suku di Wamena, Papua, Lampung dan Bali, Jawa dan Aceh. Apa yang sebenarnya terjadi di negeri kita tercinta ini? Adakah ajaran agama yang salah? Atau memang kita yang salah dalam memahaminya? Adakah adat istiadat yang tidak tepat? Atau justru kita yang tidak beradat? Adakah suku, budaya yang kuat dan hebat? Ataukah kita yang lemah, tidak bersyarat? Ataukah memang sengaja propaganda diciptakan oleh segelintir umat agar Indonesia hancur dan mudah dirumat?
Oleh karena itu, United in Unity, Believe in Diversity, Parsada Pagasa Saduan, Koluh Maju Halani Keberagaman, Manunggal ing manunggal, urip maju amarga keberagaman, bersatu dalam persatuan, hidup maju karena keberagaman. Lantas hadirin, bagaimanakah konsep Al-Quran dalam merawat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural? Sebagai jawabannya, mari sama-sama kita mendengarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami berikut ini. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, dalam kitab Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul karya Imam Jalaluddin As-Suyuti halaman 234 menjelaskan, di antara sebab turunnya ayat ini adalah ketika Asma binti Abu Bakar, beliau mendatangi Rasulullah SAW. Asma meminta pendapat, "Ya Rasulullah, saya dikunjungi ibu kandungku, Siti Qutailah, seorang yang musyrikah." Lalu Asma kembali bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, bolehkah saya berbuat baik kepadanya, sedangkan ia seorang yang musyrik?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Tentu saja boleh." Maka turunlah ayat ini yang menegaskan bahwa Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap mereka yang tidak membuat agamamu terkucil dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu sehingga kamu merasa terpencil. Dewan Hakim
uraian ini dapat kita ambil kesimpulan, keberagaman adalah mahakarya ilahi, anugerah yang kita miliki, dan bukanlah momok yang menakutkan. Kita harus kenal mengenal dan bersatu padu, serta menjauhi saling hujat dan saling hina. Dan dengan menerapkan konsep Al-Quran, atabarruhum wa tuqasitu ilaihim, insya Allah kita dapat merawat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural. Tiada